lagi bersama kami grup GCCA. Cantik amat. Hai, perkenalkan nama saya Melana Syafira, berasal dari Universitas Negeri Makassar, dan teman saya. Perkenalkan nama saya Jumra dari Universitas Sulawesi Barat dan teman saya. Hai, perkenalkan nama saya Puja Reni Nasution dari Universitas Muslim Nusantara Awaslia dan teman saya. Hai, nama saya Nasrima Fiana, saya dari Universitas Malik Saleh. Nah, gini guys, kami mendapatkan undangan dari teman kami untuk bercerita tentang keragaman selama kita mengikuti program pertukaran mahasiswa. Mungkin saya serahkan kepada saudari saya Jumra dari Sulawesi Barat. Tadi udah perkenalkan diri nih. Kita langsung aja ya tanya-tanya. Oh, nanya? Oh, belum. Sabar. Tenang. Oke. Nah, yang pertama pertanyaan kami itu, kenapa sih kalian pilih di pertukaran di Universitas Daerah Sutomo ini? Melan dulu jawab. Kau pengen tahu banget ya? Tahu banget. Oke, sedikit cerita aja ya, singkat cerita aja. Kenapa saya milih di Universitas Dr. Sutomo Surabaya ini? Karena hal pertama saya ingin ke Surabaya. Nah, Oh, pengen banget ya kota Surabaya ini ya? iya, pengen banget. Terus juga saya lihat kampusnya Universitas Dr. Sutomo Surabaya ini ada prodi saya tersendiri, dan di situ saya cek-cek, oh ada prodi administrasi negara. Kotanya juga saya lihat nggak terlalu banyak, jadi saya tertarik untuk memilih di Universitas Apa Dr. yang nggak Sutomo. terlalu banyak itu? Kota ininya, kota penerima mahasiswa iya. gitu. Kalau Kasima apa alasannya? Jangan tegang-tegang. Kalau saya sendiri sih milih di Surabaya juga awalnya memang kepengen aja coba di pulau lain kan, termasuk juga di Surabaya tuh kota yang menarik sih kalau menurut saya juga. Oke, terus juga jurusan saya tuh administrasi bisnis juga ada di Dr. Sutomo ini kan, dan itu akreditasinya juga lumayan bagus dan juga jurusannya juga mantap-mantap kayak gitu. Kalau kakaknya nih gimana ini? Kalau kami Iya. Ya gimana? Gimana? Kenapa bisa milih di Universitas Dr. Sutomo? karena sebenarnya saya juga pengen banget ke kota Surabaya. Dulu itu pengen kuliah di kota Surabaya ini dan gak jadi akhirnya kuliah di Medan, dan alhamdulillahnya saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa, dan saya memilih kota Surabaya ini karena pengen ya, dari dulu pengen gitu. Oh, kalau Mbak sendiri gimana? Saya Kamu nanya? kalau saya alasan memilih di Universitas Daerah Sutomo ini, yang pertama saya lihat kotanya dulu. Kalau banyak ya saya nggak daftar, tapi di sini saya lihat sedikit. Karena mungkin takut nggak lolos ya. gitu. Karena kan banyak saingan, takutnya saingan. Dan saya juga lihat jurusan saya di sini budidaya perairan itu akreditasinya A, jadi saya pilih di sini. Walaupun saya sendiri yang ada di sini. Emangnya akreditasi di kampus kakak apa tuh? B. Oh, bisa B ya. Iya. Oh. Jangan jadi. Oke, kita lanjut. Oke, lanjut. Apa nih kita bahas nih? Nah, aku mau nanya tentang suku kalian. Kan kita berbeda-beda ya dari ada dari Makassar, ada dari Medan. Nah, coba kalian ceritakan sedikit tentang suku yang ada di daerah kalian masing-masing. Dari Mbak siapa nih dulu? Sima dulu ya. Boleh. Kalau suku sih dibilang campuran sih ya Mbak ya, tapi saya dominan tempat tinggal saya tuh di kampungnya kampung Melayu gitu. Sama ya kita. Oh iya sama ya Mbak ya, di Melayu. Medan ya. Oh, jadi kita campur ya, ada Sulawesi. Kita itu udah itu aja Mbak. Iya, Kalau Mbak Melanya? Iya, kalau saya walaupun dari Universitas Negeri Makassar, tapi saya tinggal di bagian Kabupaten Bulukumba. Nah, di Kabupaten Bulukumba itu terdapat dua suku, yang dimana yaitu suku Bugis dan juga suku Konjo. Tapi saya tinggalnya di dominan ke suku Konjo. Nah, jadi saya pakai bahasa Konjo. Bisa sedikit
berbahasa tentang bahasa Photoshop ya. Coba disebutin aja kalimatnya. Kalau misalnya bilang kan apa kamu sudah makan gitu. Mai makongan re. Kalau menyapa teman gimana tuh Mbak bahasanya? Menyapa teman. Ya, kayak halo guys, kayak hai gitu, gimana nyapanya Halo. kalau ada bahasa? Ya, kalau halo, woi gitu. Woi. Kalau kakak sendiri? Oh, kalau Medan tuh sedikit ngegas. Oh. Karena orang-orang kalau orang baru mengenal kita itu pasti orang bilang, "Oh, dia orangnya pemarah, takut pasti ya, tapi hatinya itu lembut." Aku paling suka ini sih kalau si Puja lagi mau bilang apa Aha, Dede. Ini Melayu. Keren bahasa India. Kucu-kucu hotahe. Keren ya. Lupa ayo. Jadi lagu ya Kak ya. Ya, lanjut ke kakak sendiri, suku dari mana? Oh, kalau aku dari sukunya campuran sih kalau di Sulawesi Barat, tapi saya suku Mamuju. Mamuju. Ya, Mamuju. Mamuju nggak ada ya Kak ya? Enggak ada. Kalau dengar-dengar Mamuju ada Mamuju Tengah, Mamuju. Oh iya, kalau saya sendiri ada di Mamuju Tengah, Mm-mm. ada juga Mamuju Kota dan ada juga Mamuju Utara. Iya. Oh. Terus enggak gini, aku mau cerita tentang kakak pertama kali datang kan. Aku takut banget soalnya kayak ini Pasti logatnya kalian- kaget aku. Gitu. Iya, karena logat Medan itu Sedikit kayak berbeda, ngegas sedikit gitu ya. berbeda sama yang Tapi kota-kota memang lain, Kak. Iya. memang bukan ngegas, tapi memang kayak gitu. Iya. Ih, kalian kok garing banget. Jangan dia. Nah, kali ini kita mau tanya ke Mbak Dua aja ya. Ini kan lagi marak-maraknya kekerasan yang ada di Kota Surabaya ini. Nah, apa sih tanggapan kalian itu? Bagaimana tanggapan kalian aja nih terhadap kekerasan yang ada di Kota Surabaya ini? Kekerasannya. Iya. Bukan hanya di Surabaya aja ya, Iya, tapi di seluruh di seluruh Indonesia. Indonesia ya, Mbak? Indonesia. Menurut saya itu sangat merugikan banyak orang karena kenapa? Kekerasan seksual bukan hanya kayak ke korban aja yang rugi, tapi juga keluarganya gitu yang Iya. rugi. Kekerasan seksual harusnya itu perlu ditangani untuk Sama sama pihak pihak yang yang berwajib. Kalau Kak Sima bagaimana sih tanggapannya? Kalau menurut saya kekerasan seksual itu juga dipengaruhi dengan lingkungan ya kan? Iya. Ya lingkungan kayak misalkan di Surabaya juga terkenal juga seksualnya yang meningkat kayak HIV-nya itu juga meningkat. Tapi memang itu faktor lingkungan juga, teman-temannya itu ya kita sebagai mahasiswa juga harus mengurangi pertemanan dengan yang dengan yang tidak inilah gitu. Iya. Ini kita gini. Apa? Apa sih pesan dan kesan kalian mengikuti PMM ini? Siapa dulu Itu nih? itu kalau itu kita aja semua. Iya, Sima duluan. Kesan. Iya. Kesan dan pesan. Kalau kesan ikut PMM nih asli seru banget. Yang bikin serunya itu apa? Serunya itu ya pertama ketemu sama teman-teman yang termasuk dari Papua juga ada, dari Sulawesi, terus juga bahasa cara ngomong itu juga ada banyak ketemu kan, juga dapet. Terus apa ya lagi makanannya tuh juga pernah dimasakin dari makanan khasnya yang mereka masing-masing, kayak dari Sulawesi pernah masakin apa itu yang Coto Makassar. coto itu ya. nah kayak Saraba gitu. juga. Oh, iya. Udah sih, kalau Mbak Bella apa sih kesannya? Iya, kalau saya sendiri sama dengan ini slogan bertukar mahasiswa, bertukar sementara bermakna selamanya. Terus juga saya saran kepada teman-teman untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa ini karena bukan hanya kebersamaannya yang kita dapat, tapi juga kita dapat ilmu-ilmu yang kita tidak temukan dari asal tersendiri, kita bisa temukan di daerah ini. Juga menambah pengetahuan, menambah wawasan, mulai dari berbeda-beda bahasa sampai kita
bisa kayak saling mengenal gitu. Ya, udah kayak saudara ya. Iya, gitu. betul. Kalau kakak tersendiri gimana? Pesan saya sih yang paling utama, memang sedikit ini ya, sedikit jengkel dengan teman-teman ada juga dari beberapa, karena manusia itu memang nggak luput kan dari salahnya. Jadi saya pribadi, tapi saya menemui teman-teman yang sedikit gila sih dari Sulawesi. Wow. Dari Sulawesi dan Makassar. Gak usah di spill. Iya, dari Kami udah tahu kok. Kakak gimana? Apaan? Apaan ya? Saya ya? Iya. Ya. Enggak. Nunggu ini. Kalau aku pesan dan kesannya intinya ikut pertukaran ini seru banget. Seru pakai banget. banget. Karena di sini kita bisa bertemu dengan teman-teman dari luar daerah, ada dari Medan, Papua, Sulawesi Tengah, Aceh, apa lagi? Bulukumba. Ya, Bulukumba. Aku juga dapat teman tidur yang sangat wow banget. Suka ngiler nggak? Suka ngiler nggak? Ini teman aku yang satu ini nggak mau berbagi kipas angin. Aku nggak punya kipas angin kecil banget. Kok dia mau kainnya sih, jangan. besar kamarnya satu kamar itu ada gila-gilanya ya. Suka kalau nyanyi tuh cengkok dangdutnya itu suka banget gitu. Sama yang ada dari dia. Dia kalau tidur pasti natap aku dulu. Tatapan dulu baru tidur. Tapi ya pasti kalian rindu lah kalau kita udah pisah. Iya. Nggak terasa ya, bentar lagi kita bakalan bisa. Tinggal sisa 1 bulan lagi. Iya ya, tanggal 3 Tanggal kita 3, pulang. iya. Pasti kalian rindu tuh sama kami kayak. Kami kan ini. Kami kan komedian. Ada yang cinlok nggak? Oh, kalau sampai sekarang nggak ada karena kami di sini. Gak ada cinlok juga. Cinlok ya? Kayaknya nggak ada. Pernah. Apa tuh? Cinlok. Nggak tahu dah, aku nggak tahu. Banget ya. Jangan di spill. Cinlok itu kan makan. Cilok mas. Beda. Oke, kita Udah ya. Apa lagi nih? Gak ada lagi Apa? nih, Bang. Nggak ada. Hah? Gak ada lagi yang tanya-tanya? Ya kamu nggak nanya lagi itu. kami nggak mau nanya soalnya kalau ini tuh Aku mau nanya tapi waktunya kayaknya udah ini. Sudah. sudah lewat waktu. Udah. Ya masih 13 menit, kurang 2 menit. Masih ada waktu. Kita bisa berbicara. Aku mau bahas ini nih yang paling wow banget di Sulawesi Selatan. Uang panai. Aku mau nanya sama. Iya. Uang pandai di Sulawesi. Jangan tanya saya. Kalau di Sulawesi Barat itu normal sih, sama di Medan ya normal. Kalau di Sulawesi Selatan ini ya masih menjadi ini. Coba diceritain. Oh, diceritakan. Kalau di Sulawesi Selatan itu kan luas, tapi saya ingin cerita tentang di Suku daerah saya Iya, tersendiri. iya. Emang sih uang panai itu tinggi kalau di kami, daerah kami. Nah, karena apa ya? Mungkin sudah menjadi tradisi tersendiri uang panai itu. Itu minimal berapa, Mbak? Kalau minimalnya tergantung standar perempuan sih, tapi Wow. emang Banget ya. banyak puluhan bahkan ratusan bahkan gitu. Tanyain aja sama yang ada di depanmu berapa. Ngeri ya. Iya sih. Kalau Mbak berapa, Mbak? Kalau saya ditanyain ke orang tua saya, Tidak memberatkan memberatkan pihak dan tidak merendahkan saya gitu. Kalau cukupnya hanya 5 juta mau nggak? 5 juta belum masuk Nggak itu cukup beli daging kok cuma sekilo, rempahnya enggak. Bumbunya enggak ya? Nanti Sulawesi Barat sebenarnya normal sih, tapi karena kalau di Sulawesi Barat itu karena ini gengsi. bukan Bugis ya, Oh. Bugis. Terlalu ngikuti gengsi ya, Mbak. Jadi Kalau kalau di Sulawesi Barat kayak misalnya gitu. kalau misalnya nih
kita kayak ini, 20 kita gitu, kalau iya. di tetangga aku tuh ini saingan. Kalau semama di tetangga sebelah ada yang naikin panaiknya 50 juta. Pokoknya yang tetangga sebelah nggak mau kalah, harus lebih lagi. Hati-hati ya Mbak, siap-siap aja nanti di Bahaya loh. Ini kan kita sudah beberapa bulan di kota Surabaya ini. Kalian udah kemana aja sih? Udah sampai jalan-jalan udah sampai kemana Bahaya aja? nih. Kok nanya kan kita sama-sama jalan-jalan. Gitu kita jawab Kita jawab bareng-bareng aja. gantian. Yang kita ke Bromo coba deh. ke Bromo. Iya seru banget itu Iya, ke Bromo. Waktu itu kita ke Bromo ya. Iya, ada yang itu ya, Yang mabuk perjalanan. Walaupun ujung-ujungnya siapa tuh? Yang ngomong. ujung-ujungnya sakit. Tapi kita mendapatkan momen yang saya itu tidak menyangka buat sampai ke Bromo. Sama. Pasti kalian tidak menyangka juga. Aku ada pertanyaan juga. Kan ini kalian berbeda dari universitas masing-masing. Ada nggak kayak perbedaan gitu dari univ asal sama univ yang, maksudnya kayak perbedaan dari segi lingkungan gitu apa? Ada. Siapa? Mau Siapa nanya dulu yang mau dulu jawab? nih? Kamu aja dulu. Oh, aku ya. Kalau saya sendiri sebenarnya saya tidak mau membanding-bandingkan ini universitas saya. Bukan univnya, tapi Lingkungannya. Pasti Kalau lingkungannya ada. aku sukanya di sini tuh teman-teman ya sama. Kalau tapi di universitas gue aja ya ramah. Tapi ya kalau di sini sopan panggil Mbak. Aku juga kaget pertama datang ke sini aku dipanggil Mbak. Mbak Jum. Mbak Jum. Kayak gitu. kalau kakak sendiri Saya kaget karena bahasanya bahasa Jawa. Saya tidak mengerti. Dipanggil dengan bahasa Jawa. Yang saya dipanggil dia menggunakan bahasa Jawa, saya tidak. emang kakak ambil prodi apa di sini? Ilmu hukum sesuai jurusan saya dari PT ASA. Wih, keren nih. Memang bisa ya lintas jurusan? Bisa dong Bisa. kalau ikut PMM itu ya bisa linjur. Itu enaknya kita ikut PMM. Bisa cobain ini jurusan yang lain. Kakak linjur gak? Kalau aku enggak, Jurusan apa itu, Kak? aku budidaya perairan. Oh. Aku saudaranya ikan. Saudaranya. Kalau kakak Dari lintas jurusan? enggak, memang dari asalnya juga administrasi bisnis. Di sini juga administrasi bisnis. Kalau di lingkungan, saya kan kuliah tuh di Aceh. Ya. Nah, Aceh itu kan dikenal dengan syariat Islamnya. Nah, di Aceh itu pakaian-pakaian teman-teman kampus tuh tidak ada yang pakai celana, itu kata-kata nggak semua. Sampai di sini, saya tuh kaget. Kayak yang pakai yang baju kaos juga boleh, kayak kaos cowoknya itu juga boleh, oblok gitu kan. Nah, kalau di Aceh tuh pakai kemeja, celana, Lebih ke perempuan tuh harus sopan sopannya, juga. iya lebih ke sopan. Semua sopan, cuman Iya. cara Tidak ada ini juga, sebagian ada yang gamis-gamis gitu. iya. Jadi apa kesan dan kesannya selama di Universitas Dr. Sutomo Surabaya ini? Kesan saya tuh Besar. Iya, apa kayak Untuk ke kampusnya ya. kayak dosennya ramah. Oh, iya, kalau dosennya iya. Nggak bisa dipungkiri itu memang Iya, gitu. emang kalau dosennya aku sama dosennya dan tahu sama di Universitas Ramah-ramah semua. intinya kita nggak bisa sih pilih bertukar mahasiswa itu di Unitomo. Karena selain dosennya ramah-ramah, baik-baik juga. Terus sangat memperhatikan kita ya. Iya, kalau misalnya kita ada sakit langsung dikirim obat atau disarani buat Terus juga Cukup segini aja. cukup sekian ya. Ya, waktunya kan Kapan-kapan udah lagi. lewat ya. Kapan-kapan kita sharing-sharing lagi. Iya. Kapan kita bisa ke podcast ini lagi? Tunggu ada panggilan sepertinya, Kak. iya. Udah ya? Ya udah. Udah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.